Halo teman-teman, saat ini aku akan membagikan pengalaman atau kisahku ini dengan harapan agar bisa diambil pelajaran atau hikmahnya. Awalnya aku nggak pernah percaya telah berbuat hal seperti ini dengan seseorang yang sangat aku kagumi dan hormati dirinya di dunia pendidikan. Dia bekerja pada sebuah sekolah dasar di daerah tempatku tinggal. Aku mengenalnya karena suaminya yang bernama Pak Soleh sering datang ke konter milikku membeli pulsa dan token listrik. Setiap 7 hari sekali, dia pasti datang ke tempatku. Kadang sendiri, kadang juga bersama istrinya. Oh iya, perkenalkan, namaku Anwar. Umurku 30 tahun dan statusku saat ini masih lajang. Selain sebagai seorang petani, aku juga seorang wira swasta yang memiliki konter handphone. Atas usaha dan kerja kerasku itu, kini aku bisa hidup mandiri yang bisa dibilang cukup mapan, baik dari usia maupun finansial. Hidupku sudah standar sebagaimana seorang wira swasta yang lain. Meskipun belum mempunyai rumah sendiri, tapi aku sudah bisa memiliki sebuah mobil untuk mendukung segala aktivitas serta usahaku. Yang ingin aku ceritakan di sini adalah ketika aku secara nggak sengaja menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri perempuan sekelas Bu Retno, istrinya Pak Soleh, yang kepergok mendua dengan laki-laki lain. Romantisme kedua sejoli yang sudah berkeluarga itu dengan isengnya aku abadikan dalam handphone aku. Dari iseng inilah yang kemudian aku manfaatkan untuk memancing ikan di air yang keruh. Dengan harapan aku juga bisa mendapatkan hasil, minimal seperti laki-laki yang dikaitnya saat aku pergi di belakang perumahan kosong itu. Selain itu, sebagai laki-laki, aku juga merasa ingin membela Pak Soleh yang telah dikhianati haknya sebagai seorang suami. Aku dan Pak Soleh sendiri sudah begitu akrab, dan menurutku sebenarnya mereka berdua kelihatan seperti keluarga yang sangat bahagia. Pak Soleh bekerja sebagai seorang pengusaha, dan mereka sudah memiliki 2 orang anak yang berusia 11 dan 7 tahun. Sepintas kasat mata, kehidupan keluarga Pak Soleh tampak sejuk, tentram, dan damai. Laki-laki yang sopan dan sabar itu tampak begitu bahagia bersama istrinya yang cantik dan kelihatan sebagai istri yang taat, setia pada sang suami. Selain cantik, dia juga pandai mendidik anaknya, bahkan sebagai pengajar di sekolah dasar. Bu Retno juga terkadang mengisi acara keagamaan di kelompok arisan ibu-ibu di lingkungannya. Terus terang, saat pertama bertemu dengan Bu Retno, aku sudah sangat kagum. Kejadian ini aku ketahui tanpa sengaja ketika aku melihat Bu Retno berboncengan dengan seseorang laki-laki di sebuah perumahan kosong yang tidak jauh dari rumahku. Padahal waktu itu masih jam kerja. Aku pun terus mengikutinya dan mereka berdua berhenti di belakang perumahan kosong. Dengan mengendap-endap, aku mengabadikan aksi mereka berdua seperti ayam-ayaman. Pada keesokan harinya, aku datang ke rumahnya dengan tujuan untuk memberitahukan kejadian itu kepada Pak Soleh, suaminya.
Namun, ketika aku datang hanya ada Bu Retno di rumahnya dan Pak Soleh tidak ada di rumahnya. Tiba-tiba aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat seperti yang ada pada video Bu Retno. Ketika aku diberitahu bahwa Pak Soleh tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Akhirnya aku pun menjelaskan tentang tujuanku datang ke sini, yaitu untuk memberitahukannya tentang video Bu Retno yang aku rekam kemarin. Dengan sedikit nada tegas, aku akan mengasih tahu rekaman ini pada suaminya, ucapku. Bu Retno terkejut dengan pernyataanku yang mengetahui dengan detail aksi menduanya, dan dengan menangis takut, Bu Retno pun memohon kepadaku untuk menghapus video itu. Dan sebagai gantinya, dia berjanji akan memberi imbalan apapun yang aku inginkan. Nah, ini dia yang aku tunggu-tunggu, ucapku dalam hati. Dengan terus terang, aku pun memintalan imbalan pertamaku, yaitu mengajaknya ke kamar bersama. Langsung saja dengan serta-merta Bu Retno menolaknya dan menawarkan uang sebagai gantinya. Tetapi aku tetap pada pendirianku sambil menyatakan bahwa aku tidak butuh uang. Setelah aku menggunakan sedikit trik, akhirnya Bu Retno mau menerima permintaanku dan aku pun menuju kamar, sedangkan Bu Retno terlebih dahulu menuju kamar. Dan aku pun mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di dalam kamar, lalu aku pun mengunci pintu kamar. Lantas Bu Retno pun terkejut melihat sesuatu yang menonjol pada diriku. Tetapi Bu Retno hanya diam saja sambil menunduk malu dan mungkin kesal pada perbuatanku. Tapi aku tidak peduli. Lah, sabar dikit dong War, jangan langsung pada sasaran gitu, biar ada pemanasan dulu. Bu Retno pun menyadarkanku bahwa semuanya butuh proses agar perjalanan ini terasa nyaman. Dan nampaknya untuk urusan yang satu ini, aku harus mengakui bahwa Retno jauh lebih berpengalaman, tentunya dengan jam terbang yang lebih tinggi. Menyadari hal itu, aku pun jadi mengalah dan ikut saja bagaimana alur perjalanan yang diinginkannya. Dengan terus terang, orangnya memang sangat agresif dan lincah. Berbanding terbalik dengan penampilannya yang lembut. Nggak terasa, rest area pertama sudah sampai. Aku benar-benar dibuat malu. Maklum, memang aku baru kali ini. Lah, mana sih kok War? Kok gitu aja gerakanmu? Belum apa-apa ini, kata Bu Retno dengan wajah terlihat sumringah. Selang beberapa menit, Bu Retno melakukan aksinya kembali dan dia terus menungguku dan mengajariku, sehingga aku bisa lebih enjoy dan menikmati perjalanan ini. Oke War, terus bergerak, yang penting pasti, ucap Bu Retno sambil menunjukkan gerakan yang terkadang membuatku bingung. Dengan berbekal pengalaman sampai rest area pertama, aku bertekad untuk menjadi pemenangnya, dan kulihat Bu Retno tersenyum penuh arti. Mungkin dia terpenuhi segala keinginan yang menempel di pikiran dan hatinya. Ayo Mas, sekarang masukin gigi 3 Mas, kata Bu Retno seperti mantanku. Ayo Mas, sekarang buka aja videonya dan kasih tahu sama suamiku. Aku sudah siap menerimanya,
Tapi Mas Anwar juga harus berani bertanggung jawab. Lah, kok bisa begitu? Tanyaku heran. Ya iyalah Mas, jawabnya santai. Aku pun menjadi bingung. Sekarang justru aku yang diserang balik. Dengan tertawa, kemenangan Bu Retno menunjuk arah CCTV yang terpasang di sudut kamarnya. Aku pun langsung down mentalnya, dan tanpa kusadari aku pun juga terkena jebakan Batman oleh Bu Retno. Jadi terus gimana? Tanyaku kebingungan. Ya, kalau Mas Anwar mau hapus itu juga, aku akan menghapusnya di CCTV-nya juga. Oke teman-teman, sampai di sini kisahku ini.